Oke, video bagian ketiga ya dari membuat depot air minum isi ulang ini. Part 3 ini kita bahas masalah water treatment. Nah, ini pompa sudah bekerja ya, pompa water treatment. Dia mendapatkan pengapian dari sini ya. Saya perlihatkan nih, pakai box ya, box. Ini yang lain-lain belum ada ya, belum terkoneksi, belum juga terhubung. Namun untuk water treatment kita sudah bisa melakukan backwash dengan paste rinse dan filter ya, seperti ini. Nanti mau kita cuci semua ini masih kosong, belum dikasih cartridge-nya ya isinya. Jadi nanti biar pipa-pipa itu semua teraliri oleh air dengan baik, sehingga pipa-pipa yang tak berapa lama di gudang atau di toko itu dalamannya bersih semua. Juga untuk menghilangkan sisa-sisa bau lem ya, karena kita untuk pemipaan kan tidak lepas dari penggunaan lem pipa ya. Nah ini water treatment dengan menggunakan tabung FRP ya. Nah, ini air masuk ya, air masuk, kemudian ini head kita posisikan sekarang lagi backwash, sehingga otomatis air tidak keluar di produk ya, keluaran, tapi dia lari ke buangan, air buangan. Nah ini air buangan ya, air buangan tuh keluar tuh yang pipa ini. Oke, itu ke buangan di luar, nanti kita perlihatkan ya. Nah ini yang lagi di backwash tabung 1. Setelah ini di backwash 2 kali, kemudian paste rinse 2 kali, nanti baru kita masukkan ke keluarannya ya. Kepala headnya di filter, otomatis air mengalir ke sini, dan ini yang kita backwash dan kita paste rinse. Nah ini kita lihat dulu kucuran air dari proses backwash itu ya. Masih di posisi backwash ya. Ini kepala headnya atau head controlnya kita ganti posisi di backwash ya. Ini backwash. Oh ini sudah di backwash ya, ditengahkan. Ini rinse ya. Kita sedang bilas ya. Jadi kalau backwash itu kuras, kalau rinse itu bilas ya. Ini sedang dibilas. Nah, kita bisa lihat nanti air keluarannya ya. Itu ukuran air keluarannya, buangan dari proses paste rinse atau bilas cepat ya. Ini sedang posisi paste rinse. Kalau dia posisi rinse ya, rising atau rinse sedang bilas, otomatis air tidak mengalir ke sini ya, dia langsung ke pembuangan tadi yang kita lihat ya. Sekarang kita mau melakukan kuras di tabung kedua ya, dengan cara kita posisikan head ini, head control itu di posisi filter ya. Ini di posisi filter, otomatis air mengalir ke sini, dan ke pembuangan yang ini stop ya, namun mengalir ke tabung ini karena posisinya sekarang ini filter, namun tabung ini sedang kita posisikan head controlnya di posisi backwash ya atau kuras. Otomatis air tidak mengalir ke sini, tapi mengalir kembali ke pembuangan tadi ya. Ini jalur pipa pembuangan, yang gabung antara tabung water treatment pertama dengan tabung water treatment kedua ya. Nah sekarang otomatis air di tabung filter pertama pembuangan tidak ngalir, tapi ngalir ke keluaran ya, keluarannya. Nah input dari tabung kedua itu tidak mengalir ke output, tapi ke pembuangan, karena posisi sekarang lagi di kuras atau di backwash. Kita nanti biarkan backwash sampai airnya bening ya. Setelah bening kita rinse. Setelah rinse atau paste rinse, kita backwash lagi ya. Habis itu rinse lagi, bilas lagi, baru kita masukkan ke tabung-tabung mikro ini ya. Sekarang tabung-tabung mikro ini tidak teraliri sebab air tidak mengalir ke tabung-tabung mikro 10 in tadi ya, tabung-tabung biru housing 10 in tadi. Kembali saya ingin memperlihatkan ya, posisi ini masih agak hutan. Oke,
karena memang kabel-kabel juga belum diikat ya, dan juga belum ada listrik. Ini baru water treatment aja yang masih ada listrik. Ini udah biarin aja lah ya. Posisi sekarang di backwash, otomatis air mengalir ke pembuangan ya. Tadi sudah saya tunjukin yang keluar, pipa yang keluar. Nah, bila di posisi backwash maupun di posisi rinse, air tidak akan keluar ke keluaran head unit sebagai keluaran output ya, output tidak akan keluar, sehingga air tidak akan mengalir ke pipa ini, ke housing spool in ini. Ini kita lihat housing spool in ya, kita buka ya, ini masih kosong, belum saya isi cartridge ya. Oke, otomatis tidak ada aliran air yang mengalir ya dari pipa ini, pipa dari filter FRP ya, fiber reinforced plastik ya. Nah, ini sebenarnya ini fiber ya, cuman ini dilapis stainless ya, bisa mutar ya lapisannya. Lapis stainlessnya untuk hiasan ya, untuk penampilan itu bisa muter. Karena apa? Dia cuma duduk aja, disorong, kayak disorong gitu ya, kayak song-songan gitu. Stainless. Nah, ini juga kita kesempatan kalau melihat tekanan-tekanan di pompa atau pipa-pipa ya, inspeksi ada nggak kebocoran ya. Ini input bagus, basah nggak ada yang basah, kering semua. Dan di tabung-tabung juga kering semua. Nanti kita mau inspeksi di sini ya, di limbah housing 10 in ini sebagai water treatment ya, yang nanti produknya itu merupakan hasil air semi jadi atau air mineral atau air yang sudah kita perlakukan ya untuk menjadi bahan baku nanti bagi air RO kita ya. Ini sendiri sebenarnya dia terkurung ya, terkurung. Jadi dia kita tempatkan di posisi khusus ya. Ini kita kandangi dan agak sulit untuk dilangkah ya. Tujuannya agar nanti penjaga depot ini kalau dia punya anak kecilnya tidak bermain di areal produksi air ini ya. Ini ada kandangnya lumayan tinggi, dia nggak bisa melangkahi, sehingga depot penjaga depot kalau dia punya anak kecil, dia terhindar dari kekhawatiran anak-anaknya main di areal produksi kita ini ya. Ini sekali lagi depot memang sebenarnya belum kelar ya, seperti ini juga nozzle belum ya, nozzle belum. Jadi ultraviolet juga belum teraliri, pipa-pipanya juga belum tersambung. Namun sudah bisa kita backwash ya, sudah bisa kita backwash untuk tabung-tabung water treatment ya. Jadi water treatment kebetulan saya menggunakan media Ferrolite ya. Anda bisa menggunakan Active Sand ya, zeolite segala macam, termasuk anion, kaion ya. Namun pilihan-pilihan media filter isi dari FRP itu tergantung karakter air ya di daerah masing-masing. Nah, ini masih sementara karena memang tujuan saya untuk bilas dulu ya, kuras dan bilas dua tabung ini. Makanya kabel masih sementara ya sifatnya. Yang pasti ini dari radar ya, ini listrik yang sementara ya, itu induknya. Kemudian radar ini yang ke motor ya. Nah, hidup mati motor ini ya berdasarkan perintah dari radar ya. Kita lihat di skate yang kemarin ya, ini ya jalur merah listrik. Nah, ini listrik 220 ya, satu langsung tapi satu lewat ini radar ya, sehingga hidup mati motor ini
akan diperintahkan radar. Juga box untuk ini nanti untuk timer ozon ya. Namun karena saya di lokasi tidak ada solder segala macam ya, nanti saya kerjakan di rumah aja untuk membuat timer ya untuk pewaktuan di ozon ini ya. Ini ozon. Nah, nanti hidup matinya ozon ini pewaktuannya berdasarkan timer yang kita bikin secara elektronis. Mari menunggu kita sedang melakukan backwash dan kuras ya, apa backwash atau kuras dan rinse atau bilas di tabung kedua ya, yang isi medianya itu activated karbon atau karbon aktif ya. Nah ini sementara saya jelaskan dulu. Jadi posisi kita tadi sedang nguras ini. Nah nanti setelah ini bersih, kita lihat dari buangan air ya. Pada saat dia rinse, apabila air sudah bersih, keluaran dari karbon aktif sudah bening, baru kita kepala head kita posisikan di posisi filter. Otomatis air masuk akan keluar setelah melalui media filter ya. Baru nanti ini kita kosongkan dulu 5 cartridge biru tadi ya, untuk kita aliri air yang sudah bersih, air yang sudah bening, aliri air. Tujuannya untuk membersihkan housing ini sendiri, pipa-pipa, lem, sisa lem ya, menghilangkan bau-bau lem ya. Nah airnya tidak kita masukkan langsung nanti di pendom ini ya, tapi ada satu bagian yang belum saya lem, nanti saya copot, kita sambung selang, kita buang ya. Jadi biarkan dulu air mengalir. Setelah terasa housing dan pipa-pipa sudah bersih, baru kita masukkan cartridge ya, sesuai dengan yang saya rencanakan. Spon ya, yang pertama CTO yang 23, 45 kembali ke spon, baru air produk kita simpan ya, setelah pemipaan, housing dan bau lem hilang ya. Ini posisi tabung FRP kedua yang isi karbon aktif sedang kita rinse ya, bilas. Nah kita lihat hasil bilasannya. Nanti kalau sudah bening, sudah bersih ya, kita langsung alirkan ke housing. Oke, kita lihat sebentar ya. Sudah bening ya, kita lihat di cahaya air sudah bersih ya, bening. Ini bisa kita alirkan ke housing cartridge 10 in dengan cara kita posisikan kepala kontrol di filter. Namun sebelumnya kita pastikan dulu untuk mengencangkan housing ya, agar tidak ada bocoran, dan kita siapkan dulu jalur pipa untuk pembuangan. Jadi sementara belum kita tampung di tandem air semi produk, tapi kita alirkan atau kita buang dulu. Housing ya, housing cartridge 10 ini sudah saya kasih seal o-ringnya, jadi sudah dikencengin, tapi dia masih kosong ya. Tujuan kita untuk bilas ya, sehingga kotoran baik itu di pipa maupun di housing dan bau-bau sisa lem itu terbuang ya. Nah tadi kita sudah cek posisinya, sudah cukup bersih ya. Sekarang kita posisikan kepala kontrol ini di filter ya, otomatis nanti akan mengalir ke cartridge air ya. Oke, sekarang kita pindahkan, air mengalir ke cartridge. Nah ini cartridge kita lihat ya, apakah ada kebocoran, walaupun memang masih belum bisa dilihat karena relatif belum bertekanan ya, karena tidak ada filter di cartridge. Nah kita lihat nanti tampilan sementaranya ya. Nah, ini ada satu pipa yang belum saya lem ya, ini saya tusuk aja ya, tapi antara elbow ini dengan elbow ini belum saya lem, sehingga saya kasih shock drat dalam yang dikasih penyambung selang ya. Nah, ini kita lihat selang
air sudah mengalir ya. Kita biarkan dulu sampai kita yakini bau-bau pipa, bau-bau lem di pipa, kotoran-kotoran yang ada di pipa yang tak berapa lama sudah tersimpan di gudang ya. Itu biar bersih dulu, termasuk housing ini. Setelah nanti bersih ya, kita baru kasih cartridge dan airnya kita simpan di tandem semi produk ini. Pencucian housing pipa dan menghilangkan bau lem saya rasa sudah cukup ya. Nah, ini kita mau pasang cartridge-nya 2 CTO ya, di posisi 2 dan 3 nanti. 45-nya spon ya, biasa spon. Nah, ini kita tampung dulu sisa air ya, baru kita pasang cartridge. Saya kerjakan dulu, nanti saya perlihatkan lagi. Cartridge screw in sudah kita isi ya, ini sudah kita isi spon. Jadi sambil kita periksa ya, apakah ada kebocoran di sambungan-sambungan di housing ya. Nah, ini spon 1 mikron, ini CTO, dia nominalnya 4 mikron CTO, 1 mikron dan walaupun sudah kita kasih filter, apalagi untuk CTO ya, dia karbon aktif base nya, jadi alirkan dulu airnya, jangan langsung kita gunakan ya. Seperti itu masih saya buang walaupun sudah kita pasang cartridge sebagai filternya ya. Nah, dengan apa namanya, sorry ini muter videonya, gambarnya muter. Dengan selesainya pemasangan cartridge dan walaupun kita belum sambung tadi ya ke tandem penyimpanan semi produk atau air mineral, untuk water treatment ini saya anggap selesai. Nanti tinggal pewaktuan untuk ozon yang juga akan kita suntikan ke dalam tandem penyimpanan air semi produk ya. Jadi ozon kita suntikan ke sana. Namun timernya nanti saya buat dulu karena di lokasi saya nggak punya solder ya, untuk buat timernya. Nanti cara buatnya atau penjelasan timernya saya jelaskan. Memang di marketplace itu ada yang jual ozon dengan elektronik timernya. Namun tetap itu harus dipencet, setiap nyala harus dipencet, setiap nyala harus dipencet. Yang kita mau adalah setiap radar nyala, ozon akan hidup sekian menit sesuai waktu yang kita tentukan. Jadi enggak selama mesin hidup ya, ini mesinnya ya, nanti satu pengapian tapi mesin langsung dapat perintah dari radar, sedangkan yang ozon dia mendapatkan perintah dari radar plus ya elektronik timer ya. Jadi setiap radar perintahkan mesin hidup, otomatis ozon juga akan nyala, namun dengan pewaktuan yang sudah kita tentukan. Timer elektroniknya ini saya sedikit modifikasi pewaktuan ya. Variabel resistor 500K ya, lupa nih, sorry, 500K, kemudian 100K resistor ya, terhubung ke pin 7 dan 6, kemudian dia mengisi elko 220 mikro, sehingga inilah yang menjadi timer daripada kunci dari pewaktuan daripada timer ini ya. Produknya itu ke relay ya, relay, tapi saya saya paralel ya dengan buzzer dengan resistor 680, sehingga ini menghasilkan bunyi ya, menghasilkan bunyi seperti ini. Nah, ini nanti ada buzzer sehingga ini dia menghasilkan bunyi. Nanti di samping menghidupkan relay, dia menghasilkan bunyi. Baru indikator bahwa timer sudah mati, ini kita gunakan LED ya. Ini indikator apabila LED menyala merah warnanya, kebetulan saya pilih, berarti ini unit sudah berhenti bekerja. Hasil koneksi relay seperti ini. Kalau saya jelaskan bottom view ya, pandangan bawah ya, kakinya seperti ini, pandangan bawah. Maka kaki 3 ini kumparan ya, untuk masuknya nanti DC, input DC ya. Tengah itu sebagai tengah
dari switch ya, di mana lidah pertama di titik ini off. Apabila dia dapat medan magnet, lidah tertarik, dia posisi on ya, seperti switch tapi elektris ya. Oke. Sedangkan adaptor di sini, adaptor 12 volt, Anda bisa gunakan adaptor 12 volt atau Anda bikin sendiri seperti ini, bridge ya. Jadi seperti ini bridge, ini saya gunakan bridge Elco 470 mikro, dia sudah bisa menjadi adaptor ya, seperti ini sirkuitnya, atau Anda beli bridge yang sudah jadi ya. Oke, ini adaptor 12 volt ya. Kemudian timer, ini kuncinya di pengisian Elco ini 220 ya. Kemudian di sini ada pengaturan waktu, dan ini untuk mengindikasikan apabila nanti unit sudah berhenti bekerja atau timer sudah off. Timer mau kita coba dulu ya. Ini kita anggap ini radar tadi, simulasikan sebagai radar ya. Nah, ini hidup langsung ya, dan mengalir nanti ke ozon ya. Tapi ini belum saya sambung itu ya. Yang hitam ke boxnya ini nanti ozon, box colokan ozon. Yang ini input dari, anggap perintah instruksi dari radar. Nah, ini mati ya. Bunyi juga hilang. Bunyi menandakan bahwa ozon kita sedang ngisi ya. Sengaja saya kasih bunyi. Sedangkan waktu tadi saya ambil terkecil, kira-kira setengah menit ya. Demikian penjelasan masalah water treatment ya. Kemudian lengkap dengan kelistrikan serta ozonisasi untuk sterilisasi air baku RO kita nanti. Itu penampilan ya, mulai dari tabung tadi ya, tabung makro, FRP. Ini kabel belum saya rapikan, tapi timer sudah ada di atas ya. Tadi ozon dapat dari pengapian dari timer yang kita bikin. Kemudian setelah di filter sebanyak 7 step ya, 2 makro dan 5 mikro, air masuk ke tandem semi produk. Kemudian hidup mati pompa pengisi tergantung perintah radar, dan ini sudah kita sterilisasi ozon ya. Ini kita suntikkan gas ozon yang tadi berdasar tabung ozon yang mesin ozon yang ada di depan tadi. Sorry, ini kita putuskan dulu ya, belum kita sambung. Stop keran, kita kunci dulu. Nanti air kita simpan dulu di tandem ini. Lanjut nanti di video keempat kita lanjutkan pembahasan masalah reverse osmosis atau RO. Demikian video treatment water treatment ini dan cara buat serta pengabelannya. Sekian video ketiga, yaitu mengenai water treatment ya, kemudian cara buat perkabelan serta sterilisasi ozon ya. Kemudian sebenarnya water treatment juga bisa digunakan untuk misalnya air di hotel-hotel, di rumah sakit, ataupun di restoran ya, termasuk untuk penggunaan kolam renang, sehingga air benar-benar sehat dan jernih. Demikian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.